Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahidi SPD MPD, pengawas SMA SMK di Kabupaten Pengkayang dan Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan beberapa pengalaman saya, best practice saya terkait tugas saya sebagai pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan dalam mendampingi satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pengkayang, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Siding. Perlu kami sampaikan bahwa bimbingan saya atau dampingan sekolah atau satuan pendidikan yang saya dampingi ini ada beberapa yang lokasinya atau kondisi geografisnya sangat susah atau sulit untuk dijangkau dengan kendaraan biasa. Jadi ada beberapa sekolah yaitu Singkawang dan Pengkayang. Untuk Singkawang ada 6 sekolah. Kemudian untuk Pengkayang ada 8 sekolah. Untuk Singkawang sendiri jarak tempuh mungkin hanya 10 km paling jauh. Ada SMA Negeri 1 Singkawang, SMA Negeri 9 Singkawang, SMK N1 Singkawang. Kemudian ada beberapa sekolah swasta yaitu SMK Pratiwi Singkawang, SMA Muhammadiyah Singkawang, dan SMA Talenta. Kemudian yang di daerah Pengkayang itu terdiri dari SMA Negeri 1 Jagwe Bawang, SMA Negeri 1 Siding, SMA Negeri 1 Seluas, SMA Negeri 2 Pengkayang, SMA 2 Teriak, SMA 1 Teriak, SMA Borneo, dan SMA 3 Samalantan. Secara keseluruhan dari sekolah dampingan tersebut, ada 2 sekolah yang memiliki akses jalan yang sangat ekstrim, yaitu SMA 3 Samalantan dan SMA Negeri 1 Siding. Dalam kesempatan ini, berbagi praktek terkait pendampingan saya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Siding. SMA Negeri 1 Siding ini terletak di pedalaman Sungkung atau dikenal dengan pedalaman suku Sungkung, yaitu di Sungkung 2. Di sini akses jalan mungkin tidak dapat dijangkau dengan roda 4, dan roda 2 pun harus yang khusus, yaitu dengan space khusus, yaitu biasanya ketika kami naik ke atas, pengalaman kami itu naik ke atas itu sekali naik itu harus ganti gate, sehingga biaya operasional untuk naik ke atas itu rata-rata adalah 750.000, kalau bolak-balik 1.500.000, dan itu tidak dimulai dari tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya itu di Singkawang. Dari Singkawang menuju ke Seluas itu sekitar 4 jam. Kemudian dari Seluas tadi kita menuju ke Kaput, yaitu daerah terakhir yang beraspal, itu sekitar 4 jam. Kemudian naik ke atas lagi sekitar 4 jam. Jadi total perjalanan dari rumah ke SMA Negeri 1 Siding adalah 12 jam. Ditambah lagi dengan medan yang sangat terjal, kemudian jalan yang sangat rusak, kemudian lumpur dan hujan kami alami di sana. Tapi tidak menyurutkan kami untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam, karena di pedalaman pun punya hak untuk melakukan pembelajaran mendalam. Setelah sampai di sana, hal yang pertama yang lakukan adalah yaitu dengan peserta didik, kami menyapa kepada peserta didik dan memberikan beberapa motivasi terkait pembelajaran mendalam dan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru seperti TKA, kemudian adanya ANPK, serta KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ini kami sampaikan kepada peserta didik. Kemudian setelah peserta didik kami bina, kemudian kami melanjutkan dengan membina kepada
Bapak Ibu guru, yaitu dengan melakukan in-house training terkait dengan pembelajaran mendalam. Tentunya karena bermodalkan saya pelatihan BIMTEK narasumber TOT pembelajaran mendalam untuk pengawas yang dilakukan di Yogyakarta tanggal 4 sampai 9 Agustus 2025. Ini menjadi modal dasar saya untuk menyampaikan kepada peserta pelatihan terkait dengan urutan-urutannya dan sekuen-sekuennya serta silabusnya yang kami usahakan sama dengan apa yang sudah kami terima, tetapi kami membuat satu penyederhanaan, yaitu terkait dengan masalah waktu. Karena waktu yang terbatas, maka beberapa mungkin LK yang tidak terkait dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, karena pelatihannya adalah tentang bagaimana pengawas mendampingi kepala sekolah dan guru dalam pembelajaran mendalam, maka kami ambilkan materi-materi yang terkait dengan Bapak Ibu guru serta kepala sekolah dalam mengajar. Salah satunya adalah tentang pola pikir bertumbuh atau PPB, kemudian kerangka dan konsep pembelajaran mendalam, kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi pembelajaran mendalam dengan membuat rencana pembelajaran dan praktek pembelajaran mendalam. Kemudian setelah itu kami dengan Bapak Ibu guru juga melakukan evaluasi bersama terkait apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dan apa yang belum dilakukan oleh sekolah dengan membuat mind map atau peta konsep yang digunakan untuk melihat apakah yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh sekolah. Kemudian di dalam mind map tersebut juga kami mencantumkan para PIC atau personal untuk penanggung jawab setiap kegiatan untuk terkait dengan pembelajaran di sekolah dan juga untuk persiapan melakukan akreditasi. Setelah pelatihan, kami selanjutnya melakukan brainstorming dan refleksi tentang apa yang akan dilakukan ke depannya, dan kami sudah menyepakati untuk segera menyusun perangkat-perangkat administrasi untuk akreditasi karena persiapan akreditasi. Kemudian juga pembuatan soal-soal literasi dan numerasi karena ini terkait dengan persiapan TKA, karena TKA untuk dari pemerintah atau dari kementerian sudah ada petunjuknya atau semacam kisi-kisinya, sehingga kita harus menyiapkan itu dengan baik. Demikian penyampaian dari kami, pengawas SMA SMK di Kabupaten Bengkayang dan Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Agus Waidi, SPD, MPD.